Selamat pagi Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini perenungan kita saya beri judul memberi karena sudah diberi. Dengan didasari dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, suatu kali ada seorang anggota partai komunis sedang diuji secara lisan oleh atasannya. Atasannya ini bertanya, apa yang akan Anda lakukan andai kata Anda mendapat warisan 2 juta rubel? Jawabnya, akan saya berikan separuhnya pada partai dan separuhnya lagi saya simpan untuk sendiri. Bagus sekali. Kalau seandainya kamu mendapatkan 2 buah rumah, apa yang akan kamu lakukan? Wah, saya akan pakai satu untuk saya dan satu lagi saya akan berikan untuk negara. Wah, amat bijaksana. Dan apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki 2 pasang sepatu? Kali ini tidak ada jawaban yang cepat keluar dari mulutnya. Saudaraku, Anda telah memberi jawaban yang tepat untuk 2 buah pertanyaan yang sukar tadi. Kenapa sekarang Anda menjadi ragu-ragu? Jawaban pun keluar dari mulutnya. Pak Ketua, saya tidak memiliki 2 juta rubel dan saya pun tidak pernah memiliki 2 buah rumah. Tapi saya memiliki 2 pasang sepatu dan saya membutuhkan keduanya. Saudara dikasihi Tuhan, masalah memberi apa yang ada dalam kehidupan kita dan kita rasa itu memang penting dan kita butuh juga, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lebih mudah untuk berandai-andai memberi ketimbang melakukan pemberian yang nyata-nyata ada dalam kehidupan kita. Kisah ini sangat menggambarkan hal itu. Ketika berandai-andai amat sangat mudah menyatakan saya mau memberi, tapi ketika tiba pada sesuatu yang nyata, itu sangat sulit. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bahwa sekalipun memberi itu tidak mudah, akan tetapi ketika kita berani memberi, akan ada pengalaman rohani yang berharga bagi setiap kita. Dan kalau kita bisa memberi, itu bukan karena kita punya, tapi karena kita sudah terlebih dahulu menerima. Pemberian kita tidak mungkin keluar dari hidup kita kalau tidak didorong oleh satu kesadaran bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima atau mendapatkan anugerah Allah. Dan semakin sadar kita betapa besarnya anugerah yang diberikan kepada kita, maka kita akan percaya bahwa apapun yang kita beri tidak bisa melampaui anugerah yang kita sudah terima itu. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 Paulus menutup perikop ini dengan satu kalimat yang harus kita akui sampai kapanpun, bahwa kita ini tetap berhutang kepada Tuhan. Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh karena kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Apa yang dimaksud dengan anugerah yang tak terkatakan itu, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah anugerah yang tak terkatakan dari Allah. Paulus sadar sesungguh-sungguhnya keselamatan datang atau keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah Tuhan yang tidak sanggup diungkapkan dengan kata-kata, tetapi melahirkan rasa syukur kepada Tuhan. Yesus Kristus merupakan anugerah yang tak terkatakan. Karena dalam keberadaan yang tidak berdosa, ia tidak wajib menyelamatkan kita yang berdosa. Dalam keadaannya yang kaya, ia tidak wajib datang ke dunia untuk menjadi manusia dan menjadi miskin. Dan dalam keadaannya, ia tidak wajib datang ke dunia ini untuk menderita dan mati. Tapi Yesus mau datang. Yesus tidak wajib menjadi manusia, lahir di dalam kandang, hidup sebagai orang miskin dan mati dalam kemiskinannya karena dosa-dosa kita. Akan tetapi karena kasih-Nya yang besar, Yesus rela datang dan menanggalkan semuanya. Ia rela menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya, yaitu kaya di dalam kasih dan kemurahan hati Allah, kaya di dalam berkat-berkat dan janji-janjinya, kaya di dalam harapan akan kehidupan yang kekal dan menjadi pewaris kerajaan Allah.
Kekayaan itu tidak mungkin akan kita dapatkan dengan segala usaha kita karena kita orang berdosa. Itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk itu, Yesus harus menjadi miskin, menanggalkan semua kuasa, kenikmatan, kenyamanan, dan kekayaannya. Dan itu tentu bukanlah hal yang mudah, karena ia memiliki semua dan sudah menikmatinya. Akan tetapi ia rela menanggalkan semuanya untuk kita yang tidak layak menerima semua itu, supaya kita bisa diampuni dan mengalami janji berkat sebagai orang-orang yang sudah diampuni. Inilah alasannya kenapa kita harus bermurah hati, berani memberi kepada sesama kita yang membutuhkan, sekalipun mereka tidak pernah berjasa apa-apa kepada kita. Yaitu karena kita yang tidak pernah berjasa kepada Tuhan dan yang tidak layak ini telah terlebih dahulu menerima kemurahan hati dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bisa memberi, itu karena Tuhan Yesus sudah memberi lebih dulu kepada kita. Memberi dengan tulus bukan karena kebaikan atau apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, tapi karena kasih dan kemurahan hatinya. Dan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita, kita juga seharusnya berani memberi kepada sesama kita. Baik memberikan kasih, doa, perhatian, waktu, tenaga, uang, ide, ilmu, dan yang terlebih penting adalah membagikan berkat Injil. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang berani berbagi anugerah. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan hati Tuhan, marilah kita juga menjadi orang-orang yang bermurah hati. Biarlah Tuhan menolong setiap kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.